kanan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semuanya. Ini saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang sudah berkenan menyempatkan waktu untuk hadir di bimbingan kelompok ini. Sebelumnya, agar lebih afdol, kita berdoa terlebih dahulu untuk kegiatan pada bimbingan kelompok ini. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa sih itu bimbingan kelompok? Nggak tahu. Jadi kalian di sini baru pertama kali mengikuti bimbingan kelompok ya? Iya. Bimbingan kelompok itu adalah layanan yang diberikan oleh PK ataupun konselor untuk menyelesaikan permasalahan sekelompok individu menggunakan dinamika kelompok. Tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi dan menyelesaikan permasalahan kelompok itu. Jadi ketika PK ataupun konselor itu menyelesaikan masalah kelompok. Mohon maaf, 1 jam ke depannya saya ada rapat dengan kepala sekolah. Jadi bimbingan kelompok ini hanya bisa berjalan 60 menit. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Terima kasih. Bimbingan kelompok ini ada beberapa asas yang harus kita lakukan. Yang pertama, asas kesukarelaan. Yang kedua, asas keterbukaan. Yang ketiga, asas kerahasiaan. Dan yang terakhir, asas kenormatifan. Ada yang tahu apa itu asas kesukarelaan? Enggak. Keterbukaan? Enggak. Kerahasiaan? Tidak. Kenormatifan? Tidak. Nah, semua ya, saya jelaskan. Yang pertama, asas kesukarelaan. Di dalam seorang yang mengikuti bimbingan kelompok itu harus sukarela untuk mengikuti bimbingan kelompok. Kira-kira kalian datang ke sini atas keinginan sendiri atau paksaan? Keinginan sendiri. Jadi kalian sukarela ya ikut bimbingan kelompok ya. Ya. Yang kedua, asas keterbukaan. Saya harap nanti ketika bimbingan kelompok kalian harus aktif berpendapat satu sama lain mengenai masalah yang akan tadi kita bahas. Yang ketiga, asas kerahasiaan. Terus saling menjaga rahasia satu sama lain ketika ada yang disampaikan di bimbingan kelompok. Yang terakhir, asas kenormatifan. Kita harus saling menghargai, berkomunikasi satu sama lain, jangan saling mengejek dan bertengkar ketika berpendapat. Itu asas-asas yang harus kalian lakukan. Apakah bisa dilaksanakan? Bisa. Oke, sebelum lebih jauh, karena kita belum saling mengenal, kita kenalan terlebih dahulu dengan perkenalan dengan buah yang kita sukai. Nanti dimulai dari saya, nanti selanjutnya contoh. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Tokofi, saya guru BK, saya suka buah naga. Silakan dari sebelah kanan. Pak Kopi suka buah naga dan saya Nabila Azharo suka buah apel. Nabila suka buah apel dan saya Aisyah suka buah mangga. Aisyah suka buah mangga, saya Calvin suka buah apel. Calvin suka buah apel, saya Putri suka alpukat. Putri suka alpukat dan saya Rima suka melon. Rima suka melon dan saya Celia suka kelengkeng. Oke, terima kasih atas penalannya. Mungkin saya bisa ulang ya. Di sebelah kanan saya coba Nabila suka buah apel, yang di sebelahnya lagi ada Mbak Isa suka buah mangga, sebelah lagi ada Mbak Kelvin suka buah apel, dan sebelahnya ada Mbak Putri suka buah alpukat, sebelah lagi ada Mbak Rima suka buah melon, dan sebelah lagi Mbak Celia suka buah kelengkeng. Oke, terima kasih atas kenalannya. Semoga kita bisa menjadi teman akrab dan selamanya berteman. Amin. Sebelumnya saya pernah menyampaikan harus saling menjaga rahasia dan kita harus berjanji.
Apa kalian siap untuk berjanji? Siap. Ikuti perkataan saya. Saya berjanji Saya berjanji tidak akan menyebarkan tidak akan menyebarkan informasi yang saya dapat di bimbingan kelompok ini. di bimbingan kelompok ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita bermain ice breaking untuk mencairkan suasana dengan tepuk pagi, siang, sore, dan malam. Bagaimana caranya? Ketika saya bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Ketika saya bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Ketika saya bilang sore, kalian tepuk 3 kali. Ketika saya bilang malam, kalian tidak saja tepuk. Apakah dapat dipahami? Nah, kita bisa mulai ya. Nanti yang salah saya hukum menyanyikan lagu Indonesia, menyanyikan lagu Tepi Saya Bundar dan Burung Kakak Tua. Pagi, siang, malam. Oke, Bu Putri. Apa? Kita cari 1 kali lagi. Sore, pagi, malam. Siang, pagi, sore, malam, pagi, siang, malam, sore, pagi. Oke, Mbak Kelvin. Sini sudah ada yang salah, Mbak Kelvin dan Mbak Putri. Nanti Mbak Kelvin menyanyikan lagu Tepi Saya Bundar dan Mbak Putri menyanyikan lagu Burung Kakak Tua. Bisa ya? Coba. 1, 2, 3. Burung Oke, tepuk tangan coba Kelvin dan Mbak Putri. Bagaimana? Asik ya? Asik ya? Baik. Oke, karena suasana sudah cair, kita masuk ke acara intinya. Rata-rata di sini kelas berapa? Kalau boleh tahu? 12. 12. Nanti sebentar lagi kalian akan lulus ya. Pasti akan yang melanjutkan kerja, melanjutkan kuliah, bahkan nanti menikah. Tapi pesan saya, jangan sampai melakukan pernikahan terlebih dahulu. Nanti yang akan kita bahas pada bimbingan kelompok ini itu pernikahan dini. Ada yang tahu apa itu pernikahan dini? Saya, Silakan. umur yang belum cukup untuk menikah. Umur yang belum cukup untuk menikah. Coba Mbak Celia. Apa itu pernikahan dini menurut Mbak Celia? Karena keinginan orang tua atau perjodohan. Atau perjodohan, oke, itu semua hal yang wajar. Coba Mbak Nabila, apa itu pernikahan dini? Karena pergaulan bebas. Karena pergaulan bebas. Bebas mungkin pernikahan dini dari masing-masing pendapat Mbak Nabila, Mbak Aisyah, dan Mbak Celia. Kira-kira dari pernikahan dini itu kenapa sih terjadi pernikahan dini? Kira-kira gejala awalnya itu apa? Yang tahu? Coba Mbak Kelvin. Hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah. Terus apa lagi ada yang tahu? Mbak Rima coba. Karena dijodohkan. Dijodohkan. Nah, laki-laki coba Mbak Putri. Apa itu Mbak Putri? Gejalanya apa coba? Kenapa sih sampai pernikahan dini? Emosi yang tidak bisa distabilkan. Emosi yang bisa distabilkan mungkin karena emosi dan saling cinta ya, karena melakukan pernikahan dini tanpa memikirkan apapun. Oke, itu hal yang masuk akal. Kira-kira ketika kita sudah melakukan pernikahan dini, dampaknya nanti apa sih ketika kita melakukan pernikahan dini? Ada yang tahu? Coba Mbak Rima dulu. Dampaknya untuk kedepannya rumah tangga
cepat, tidak harmonis, dan anak-anak akan mendapat dampaknya. Ya, menerangkan tadi emosi kurang stabil, merasa tidak harmonis. Coba Mbak Aisyah, Belum bisa mengurus tentang rumah tangga. belum bisa mengurus tentang rumah tangga. Ada lagi, Mbak Celia? Dampaknya akan terjadi perceraian dengan cepat karena emosinya belum stabil. Saya itu ada beberapa dampak ataupun kejadian yang akan dialami ketika kita melakukan pernikahan ini. Gitu. Dari Mbak Celia tadi katakan perceraian yang semakin banyak. Untuk mengurangi perceraian semakin banyak itu, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Memilih pasangan yang tepat, yang baik juga. Oke. Jadi Mbak Putri, masalah tadi karena perjodohan itu kenapa? Dekat tadi, jodohan oleh orang tua ya. Kebahagiaan itu kan kita harus membagikan ke kedua orang tua. Sedangkan kebahagiaan orang tua itu harus kita laksanakan dengan cara perjodohan. Menurut Mbak Putri itu bagaimana? Apakah setuju? Tidak, Tidak. Kenapa Mbak Putri? karena mungkin saja di depannya nanti akan berdampak pada diri sendiri saat udah menikah. Ya. Kamu menerima bagaimana itu masa perjodohan? Kan perjodohan itu keinginan orang tua. Orang tua itu ketika orang tua itu bisa bahagia ketika kita menikah dengan jodoh yang dipilihkan orang tua. Jadi menurut Mbak Putri tidak setuju. Menurut Mbak Dewi itu bagaimana? Kalau menurut orang tua itu adalah kebahagiaan, tapi nanti berakibat pada diri saya sendiri akan berakibat tidak baik, maka itu dikatakan tidak baik. Saya juga tidak setuju. Ya, tidak setuju ya. Nah, saya juga harus menolak itu karena pernikahan dini itu sangat berdampak buruk bagi kita ketika kita benar-benar belum siap. Banyak sekali yang terjadi di dunia ini, pernikahan dini yang menyebabkan perceraian semakin banyak, anak-anak semakin banyak yang terlantar, itu sangat banyak dampak negatifnya. Terima kasih karena ini sudah 60 menit. Saya akan berapat dengan kepala sekolah. Jadi bimbingan kelompok ini saya cukupkan terlebih dahulu. Sebelum saya tutup, harapan ataupun yang ingin kalian sampaikan setelah bimbingan kelompok ini apa? Coba dimulai dari Mbak Celia. Pesan saya agar bisa menjaga dari pergaulan bebas, membatasi diri, dan berteman dengan orang-orang yang baik lingkungannya. Oke, terima kasih. Silakan selanjutnya Mbak Rima. Pesan saya sering-sering mengadakan seperti bimbingan kelompok lagi karena bisa membuka semua masalah-masalah yang seharusnya bisa dibicarakan dengan baik-baik. Oke, terima kasih Mbak Putri. Saran saya, bergaulah dengan teman yang sikapnya baik dan carilah lingkungan yang baik juga. Akan Mbak Kelvin selanjutnya. Saran saya hindarilah lingkungan bebas yang mengancam kita untuk bergaul yang tidak baik-baik.
Oke, terima kasih. Mbak Isa. Pesan saya, jangan sia-siakan masa mudamu hanya karena cinta. Oke, terima kasih. Mbak Nabila yang terakhir. Pesan saya, hindarilah komunitas yang tidak baik, karena itu juga berdampak dengan kita. Oke, terima kasih atas pesan tentu saja dan harapan kalian. Semoga harapan itu dapat kita laksanakan dan kita semua juga terhindar dari hal-hal buruk pernikahan dini. Dan pesan saya juga terakhir masalah pernikahan dini, jangan karena kita cinta, jangan karena kita mengharapkan contoh untuk menghindari zina kita buat pernikahan dini. Memang iya kita menghindari zina, tapi kita membuat maksiat lain. Dengan cara menelantarkan anak ketika kita belum siap emosional, bercerai, kurang kehidupan anak. Yang pertama, rumah tangga cerai. Anak mempunyai kesehatan mental yang kurang baik. Jadi hindari itu, sangat banyak dampak negatifnya pernikahan ini. Ketika kalian benar-benar sudah siap baru melakukan nikah. Tapi ketika kalian belum siap, jangan pernah mau melakukan pernikahan. Karena itu pernikahan itu bukan untuk sementara, tapi untuk selama-lamanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Sampai berjumpa kembali di sesi-sesi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.